kelas siap kan? Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Nihil. Nihil, Bu. Baik. Sebelumnya kalau ada sampah di bawah kursinya diambil dulu karena sebelum belajar ini papan tulis tolong bersihkan sampai di hari ini. Tolong Reza. Ya sebelum belajar kita kelas harus bersih. Kemudian sudah makan tadi? Alhamdulillah karena sebelum belajar kita harus makan supaya otak kita bisa berjalan lancar. Kalau perut kosong tentu tidak bisa belajar dengan baik ya. Bisa dipahami? Baik. Oke, sebelumnya Ibu sudah kirim di grup. Itu ada asesmen diagnostik. Boleh kalian buka HP-nya, keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Dibuka ininya dan diisi. Ya, sudah Gaira. Silakan Ibu. Ada masuk linknya? Sudah, ya sekarang kerjakan. Itu ada 10 soal. Ibu kasih waktunya maksimal 5 menit. Dikerjakan dari sekarang. Iya, sendiri-sendiri ya. Itu namanya
sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan kalian satu permainan atau games yang disebut dengan ice breaking. Nah, ice breaking-nya hari ini tentang sambung kata. Jadi satu orang kita menyebutkan nama hewan, nama selanjutnya harus menyambung lagi nama hewan dari akhir yang di akhir huruf yang dari kawan yang tadi. Bisa dipahami? Bisa, dipahami secara acak ya. Dimulai dari Aura. Ayam. Abil. Musa. Imam. Pengajar. Almir. Harimau. Nama yang sudah tidak boleh disebut lagi ya. Rizky. Ular. Harimau. Salsabila. Joan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada habis waktunya. Joan tidak bisa ya. Nanti kita kasih hukuman. Oke, baik Ulan. Mana Ulan? Tadi terakhir apa? Musa. Ulan. Asa. Oke, Ulan sudah. Lagi Eka. Aina. Udah gajah yang lain. 1, 2. Oke. Fadila. 1, 2, 3, 4, 5 habis. Joan dan Nabila tidak bisa menjawab ya. Lanjut Gaida. Fadila, Gaida. Tadi terakhir apa? Gorila. Anaconda. Ayu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa lanjut Abdul. A. Awalan A. 1, 2. Oke, habis Abdul terakhir. Tadi udah belum? Kan kita mau. Ini yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Anaconda. Udah ya, makamnya udah. Lanjut tadi A terakhir ya, kita ganti hewannya. Ibu yang ngasih nama hewannya. Titik Nisa. Nisa. 1, 2, 3. Oke. Lanjut Ayla. Gurami Wan. Kan itu. Lanjut Carlos. Ikan. Lanjut Aulia. Habis ya semuanya, berarti tadi gak bisa menjawab. Joan, Nabila, dan Joan, Fadila, Nabila Azhara tadi enggak kan? Nabila Azhara ya kan? Baik, 53. Joan, Nabila Azhara. Saya belum disuruh tadi Ayu. Hah? Belum disuruh ya? Belum disuruh. Dia belum ya? Dia sama di bertiga. Nabila Azhara, Joan, dan Ayu. Semuanya kalian berempat menyanyikan satu lagu nasional bersama-sama. Pilihlah ibu yang nyanyikan. Ya. Nasional. Lagu nasional ya. Oke, 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Lagi. Dan semangat karena itu. Nah, walaupun kita belajarnya siang hari ya, tapi semangat kita tidak boleh kendor ya. Yang ngantuk, cuci mukanya biar nggak ngantuk. Yang makan dulu, yang belum makan dulu ya. Nah, sebelumnya kita
membahas teks negosiasi itu tentang struktur dan kaidah penulisannya. Masih ingat unsur penulisan dari teks negosiasi? Boleh dibuka bukunya. Nah, Ibu mau nanya dulu sama Gaida. Coba sebutkan struktur dari teks negosiasi. Ada berapa? Ingat? Ada empat. Oke, Gaida yang pertama apa? Lupa. Dibuka bukunya ya. Yang halaman 94 buku cetak. Orientasi. Yang kedua, pengajuan. Penawaran. Yang terakhir, persetujuan atau kesepakatan. Benar? Baik, kalau unsur penulisannya ada berapa? Masih ingat? Ada yang bisa menyebutkan unsur penulisan dari negosiasi? Ayo, Fadila yang pertama apa? Pertama itu pronomina atau kata ganti. Ya. Kedua kalimat langsung. Yang ketiga kalimat deklaratif atau informatif. Yang keempat kalimat persuasif dan kelima tuturan pesan. Iya, ada 5. Benar ya? Dari struktur dan kaidah unsur penulisan teks negosiasi ada yang kurang paham, bisa ditanyakan? Tidak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut tentang teks negosiasi lagi. Tetapi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu mengalihwahanakan teks berbentuk dialog ke bentuk naratif secara logis dan menggunakan alur yang menuntun. Nah, misalkannya biar nampak. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya menyajikan hasil diskusi sesuai dengan struktur dan kaidah penulisan teks negosiasi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Siapa yang ingin membaca? Sudah kan nampak? Coba Imam baca, Mam, di belakang. Langkah-langkah. Langkah-langkah. 1. Menentukan teks negosiasi yang akan dialihwahanakan. 2. Menentukan sudut pandang. 3. Menentukan latar. 4. Mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. 5. Menambahkan unsur-unsur cerita. Ya, ada berapa berarti? Ada 5 ya. Nah, dari 5 ini ada yang ditanyakan. Tahu ya? Yang pertama tentu kita harus ada dulu teks negosiasinya. Mana yang mau dialihwahanakan ini? Nah, kemudian menentukan sudut pandangnya, orang keberapa ya sudut pandangnya. Latar-latar ada berapa dalam unsur deskriptif? Latar ada 3 ya. Waktu, tempat, dan suasana. Nah, kemudian tempat itu mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Menjadi kalimat tidak langsung dia ya. Dan yang kelima menambahkan unsur cerita. Lanjut. Di sini ada menentukan. Nah, ini dia tadi sudah dijelaskan ya, harus ada teks negosiasi yang dialihwahanakan, kemudian menentukan sudut pandang. Nah, di sini ada penjelasannya. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis dalam menyampaikan ceritanya. Dalam mengalihwahanakan teks negosiasi ke bentuk narasi atau naratif. Nah, sudut pandang yang dapat dipilih adalah sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan atau sudut pandang orang ketiga. Ada 3 berarti sudut pandangnya ya. Kemudian ini menentukan latar, tadi sudah dijelaskan ada 3 ya. Dan yang keempat, mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, di sini dijelaskan dalam teks negosiasi dialog antar tokoh disampaikan dalam bentuk kalimat langsung. Nah, dalam mengalihwahanakannya menggunakan kalimat tidak langsung dalam cerita dia ya. Tahu ya teks narasi tahu ya, bentuk paragraf dia bentuk cerita. Nah, yang terakhir adalah menambahkan unsur-unsur cerita. Ini ya, ada pendahuluan, ada isi, nah dan penutup. Nah, dari materi ini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan di sini ada contohnya ya. Oke, coba Ibu siapa yang mau membacakan PPT ini? Ini ada contohnya. Pertama, tokoh, latar, dan konflik. Ada yang ingin membaca? Ibu tunjuk aja. Sarah coba baca nah. Tokoh dan saja. Cuma setting tuh. Gak nampak. Nampak Aina baca Aina. Ini aja dulu baca.
Ada tokoh, latar, dan konflik. Tokohnya baca. Tokoh Ani pembeli, Budi penjual, latar 4. Apakah waktu sore hari? Konflik Ani membeli tas di sekolah yang terjangkau Sekolah yang harga terjangkau. namun membeli menggunakan harga yang cukup tinggi. Oke, lanjut. Fadilah baca. Di sini ada dialognya. Fadilah sama Carlos ya. Carlos jadi Pak Budi, ayo. Langsung. Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Oh iya dek, harga tas di sini bermacam-macam, mulai harga dari 100.000 sampai 500.000. Oh begitu ya. Kira-kira yang mana yang paling murah ya Pak? Nah, itu dialognya ya. Kemudian kita rubah ke dalam narasi. Nah, coba Amir baca dulu Pada suatu narasinya. sore, Ani seorang pelajar SMP pergi ke toko tas untuk membeli tas sekolah baru. Ia ingin membeli tas yang harganya terjangkau karena uangnya hanya 150.000. Ani pun bertanya tas yang paling murah. Budi menjawab bahwa tas yang paling murah harganya 200.000. Ani merasa harga tersebut terlalu mahal karena uangnya hanya 150.000. Ani pun menawar harga tas tersebut menjadi 160.000. Budi pun setuju untuk menjual tas tersebut dengan harga 160.000. Ani pun merasa senang karena berhasil mendapatkan tas sekolah yang ia inginkan dengan harga yang terjangkau. Gitu ya. Jadi dialognya itu belum ada tadi penawarannya, masih orientasi ya pembukaannya ya. Seperti itu kira-kira untuk mengubah ke narasi bisa dipahami. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Tidak dulu. Ayo nanti kalau sebelum dikasih lembar kerja, ibu akan membentukkan kelompok sesuai dengan hasil teks diagnosis tadi yang ibu sudah kerjakan dari HP. Nah, kelompok satunya ibu bagi ya nama-namanya. Oke, kelompok satu itu ada Nisa, Ayla, Aulia, dan Abil. Kelompok satu di sini ya. Kelompok dua, Carlos, Gaida, Ayu, Abdul, dan Imam. Di sini tujuannya ya. Kelompok tiga, Aina, Fadila, Almir, Nabila Eka, dan Bulan. Dan kelompok empat itu ada Salsabila, Nabila Azara, Rizky, dan Doa. Kita boleh berikan walaupun ini tugas kelompok, tetapi semuanya harus mengerjakan ya, karena nanti ada satu orang satu lembar kerja ya. Nanti dipresentasikannya baru sama-sama ya. Assalamualaikum Bu. Di sini ya. Enggak, sama-sama kerja tadi, tapi semua harus bikin ya. Nanti nggak ada dua yang mau pula. Ini kelompok tiga ya. Dan kelompok tiga ya. Minta dibuat lagi ya. Kerjakan ya, yang tidak paham boleh ditanyakan. Baca dulu teks dialognya, baru Ini begini ya. ya di belakang itu kerjakan
tinggal ke sini aja, kan kosong ya belakangnya nih. Semuanya kerjakan, tapi sama tugasnya. Dalam cerita, narasi, dan seperti tadi sudah ini adalah ya. Pasti waktunya 30 menit untuk mengerjakannya ya. Sampai pukul 12:30. Iya. Mau menjaga miskin, yang kedua itu digabung sama keluarga ya. Kedua juga.
Moro ya. Dia kan tidak langsung di kalimatnya. Nah, untuk biar kalian tidak ragu ya, Ibu ada satu contoh teks dialog yang dialihwahanakan ke bentuk naratif. Nah ya, biar kalian tidak ini bingung ya, dibesarkan. Nah ini ada contoh dialog jual beli kain songket. Ya, jual beli kain songket. Ada yang tahu kain songket itu apa? Kain songket apa itu? Pakaian daerah dari Melayu Riau. Nah di sini ada Bu Rina dan Pak Budi. Ya, mereka sedang nampak. Tapi sekarang lagi ya. Belum. Ini masih dalam bentuk dialog. Nanti Ibu kasih contohnya dalam bentuk naratifnya. Nah, boleh dilihat. Kemudian Ibu ada di dulu ya. Jual beli kain songket. Orientasi di sebuah toko kain di pusat kota. Pak Budi, seorang pedagang kain, sedang menata berbagai kain songket yang indah di talasai tokonya. Kain songket ini tinggi dan motifnya yang rumit. Sore itu seorang pelanggan bernama Bu Rina datang untuk membeli kain songket untuk persiapan pernikahannya. Bagian komplikasi. Selamat sore Pak, saya sedang mencari kain songket untuk acara pernikahan saya. Bisa saya lihat dulu? Selamat sore saja, silakan. Kain songket yang kami miliki di sini berasal dari pengrajin terbaik di Sumatera. Apakah Ibu sudah memiliki motif tertentu yang diinginkan? Saya belum memutuskan motifnya Pak, tetapi saya ingin kain dengan warna emas dan merah. Pilihan yang bagus itu. Ini beberapa pilihan yang mungkin cocok dengan keinginan Ibu. Budi menunjukkan beberapa kain songket dengan berbagai motif dan warna. Semua kain ini sangat indah. Berapa harganya? Kain songket yang ini harga Rp1.000.000 per meter, dan yang itu Rp1.000 per meter. Wah, harganya tinggi. Apakah ada kemungkinan mendapatkan diskon Pak? Kami memang ada yang sesuai dengan kualitas kainnya Bu. Namun jika Ibu membeli dalam jumlah yang lebih banyak, mungkin kita bisa mempertimbangkan harga khusus. Berapa meter yang Ibu butuhkan? Saya membutuhkan sekitar 10 meter. Untuk pembelian sebesar itu dan diskon khusus sebesar 10%. Jadi untuk kain yang harganya Rp2.000.000 per meter, Ibu akan mendapatkan harga dengan Rp7.800.000 per meter Bu. Bisa lebih murah lagi nggak Pak? Saya sebenarnya memiliki anggaran terbatas untuk kain. Baiklah, bagaimana kalau saya memberikan diskon tambahan? Jadi totalnya menjadi Rp17 juta untuk 10 meter kain songket yang Ibu pilih. Nah, di sini pokoknya dibagi ya, Ibu ada. Ini gimana loh? Itu masih di luar anggaran saya Pak. Bagaimana jika saya menawarkan menjadi 15 juta untuk 10 meter? Ini di luar anggaran saya Pak. Bagaimana jika saya menawar Di sini ya, benar suaranya di belakang. Saya mengerti kebutuhan Ibu, namun harga itu terlalu rendah bagi kami Bu. Bagaimana jika kita bertemu di tengah, saya bisa memberikan harga akhir Rp40 per meter. Itu adalah harga yang saya bisa berikan Bu. baiklah Pak Budi, saya setuju dengan harga 16 juta untuk 10 meter kain songket. Terima kasih atas kesediaan Anda bernegosiasi. Terima kasih Bu. Saya yakin Ibu akan sangat puas dengan saya semacam ini. Mari kita selesaikan pembayaran. Kita dan Budi menyelesaikan transaksi dengan senyuman dan rasa puas. Kita merasa senang mendapatkan kain yang diinginkannya, dan Budi juga senang dengan kesepakatan yang tercapai. Alihwahanakan dalam bentuk naratif atau narasi. Judulnya kesepakatan jual beli kain songket. Pada suatu sore cerah di pusat kota, Budi, seorang pedagang kain, sedang menyapa berbagai kain songket yang indah dan indah. Kain songket tersebut dikenal dengan kualitasnya yang tinggi dan motifnya yang indah. Sore
Marina datang dengan tujuan membeli kain songket untuk persiapan pernikahannya. Lina masuk ke toko dengan Nah, ini contohnya ya, dengar belakang ini. mereka segera Ini dibacain aja ya. Marina. Ia mencari kain warna emas dan merah. Nah, ini contohnya alih wahanakan ke dalam bentuk naratif ya. Dalam bentuk naratif. Tadi ada dialognya, ini sekarang bentuk naratifnya ya. Kita tulisan biar nampak. Ini kolaborasi ini. Aku bacakan aja ya. Pada suatu sore yang cerah di pusat kota, Budi, seorang pedagang kain, sedang menata berbagai kain songket yang indah di etalase tokonya. Kain-kain songket tersebut dikenal dengan kualitasnya yang tinggi dan motifnya yang unik. Sore itu, seorang wanita bernama Rina datang dengan tujuan membeli kain songket untuk persiapan pernikahannya. Nah, ini orientasinya ya kan, pembukaan sebelum terjadinya jual beli, penawaran dan persetujuan. Nah, Rina memasuki toko dengan langkah mantap dan langsung disambut oleh Pak Budi. Mereka segera berbicara mengenai kebutuhan Rina. Nah, ia mencari kain dengan warna emas dan merah, kata dia, dengan warna emas dan merah, dua warna yang menjadi tema pernikahannya. Budi dengan senang hati menunjukkan beberapa pilihan kain songket yang memiliki warna-warna lembut, warna-warna tersebut. Nah, dia menjelaskan keunikan masing-masing motif dengan penuh kebanggaan. Nih, nampak ya di belakangnya. Rina mengamati kain-kain yang dipajang dengan mata berbinar. Semua kain yang ditunjukkan Budi sangatlah indah. Nah, namun saat Budi menyebutkan harga, Rina sedikit terkejut. Harga kain songket tersebut 2 juta per meter dan 1.800.000 per meter. Rina merasa harga tersebut cukup tinggi dan bertanya apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan diskon. Nah, kayak gini contohnya ya, naratif itu. Nah, sampai dia terakhirnya ini ada persetujuan di terakhir ini ya. Akhirnya harganya menjadi 1.500.000 per meter. Jika Rina mau membeli 10 meter, 1.600.000 ya, 1.600 per meter. Jadi totalnya 16 juta untuk 10 meter kain. Nah, Rina tersenyum lega. Dia setuju dengan harga tersebut dan mereka menyelesaikan transaksi dengan rasa puas. Rina senang mendapatkan kain yang diinginkannya, sementara Budi juga senang ya dengan kesepakatan yang dicapai. Nah, seperti itu bisa dipahami, narasi itu nggak ada lagi dialog-dialognya. Dia berbentuk cerita. Ya. Ayo gabung sama kawannya ya. Boleh. Nanti Mbak Dik presentasikan ya. Ganti-gantian bacanya. Kan ada dialognya kan, ada narasinya, naratifnya kan. Diganti-ganti.
Kalian siap?
Nanti setelah dipresentasikan dan simpulkan ya dari tugas selanjutnya. Siap. Dialognya dipahami ya, lalu kita bisa mengakhir tes naratif. Jadi baca tes dialognya. Ya tahu bahasa berjalan. Dan kita keluar kalau buka pembagian dana itu baru keluar aja. Masa kalau udah dia bikin skripsi udah mantap. Kita kan siapa mau masuk itu? Oke. Mana ada dia di kelas. Tadi ada tulis. Tuntaskan ke depan yang udah selesai.
misalnya dilihat bacanya. Lagi ya. Kalau selesai boleh ke depan presentasikan hasil kelompoknya. Boros sekali. 35 aja, Bos. Wih, sampai. Awak dulu di kampung tidak. Ada yang siap. Gasnya boleh di Ini ya.
Digabungkan punya kelompoknya ya. Yang ya maju ke depannya ya, jadi digabungkan tugasnya. Tentang begini ya, jawaban mau maju duluan. Baca dialognya ini. Baca narasinya apa, narasinya, lalu disimpulkan aja. Nah, kalau presentasi, ya salam, perkenalkan nama anggotanya, baru dibaca dialognya, baru hasil alih wahananya dan kesimpulan. Bisa dipahami? Oke, kelompok silakan maju. Kesimpulannya ya gimana tadi, secara singkatnya saja. Iya. Coba mau maju dulu ya, boleh? Ya maju lah semuanya ikut. Iya. Sudah. Saya baca dialognya itu berapa orang, kan lihat dulu baru nanti hasil hari-hari wahananya. Lalu kesimpulannya jangan lupa ya. Hasil diskusinya. Oke, boleh salam dulu dengan nama anggotanya. Tengah-tengah lagi, tengah-tengah. Boleh sini, nggak usah malu-malu ya. Ya semuanya. Ya, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teks negosiasi yang awalnya merupakan teks dialog, kami ubah menjadi teks narasi. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Deja Akila Astia. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasid. Perkenalkan, nama saya Ayu Supriyandung. Perkenalkan, nama saya Imam. Perkenalkan, nama saya Sarwotul Manggur. Baiklah, kami akan membaca teks naratif tadi terlebih dahulu. Judulnya Mobilitas. Pada Sabtu sore, seorang remaja bernama Faisal berjalan-jalan di kawasan pertokoan hendak membeli tas sekolah karena tas yang ia pakai selama ini telah rusak. Ia pun mendatangi salah satu toko penjual tas di kawasan pertokoan tersebut. Sesampainya di toko, Faisal pun bertanya-tanya kepada si penjual tentang kisaran harga dan kualitas tas yang dijual di toko tersebut. Faisal menginginkan tas sekolah dengan harga terjangkau. Kemudian, dengan senang hati penjual mengatakan kisaran harga dari harga 100.000 sampai dengan 500.000. Faisal masih penasaran dengan model dan warna tas di toko tersebut. Penjual tersebut mengarahkan Faisal untuk berkeliling toko dan memperhatikan tas-tas yang ada di sana. Di salah satu rak, Faisal tertarik dengan tas sekolah seperti tas yang ia mau. Faisal pun menanyakan harga tas tersebut. Penjual menjawab harganya 250. Faisal merasa harganya cukup mahal. Ia mencoba menawarkan harga tas tersebut. Penjual mengatakan kalau tas tersebut keluaran terbaru.
dan menanyakan berapa harga yang diinginkan Faisal. Faisal menawarkan harga tes tersebut dengan harga yang sangat turun, yaitu 180, tetapi penjual tidak setuju karena harga tersebut terlalu murah. Kemudian Faisal menawarkan kembali dengan harga 190.000, tetapi penjual masih belum setuju dan akhirnya penjual menyarankan agar harga tas menjadi 235.000. Faisal masih berkeinginan agar harga tas tersebut diturunkan menjadi 220.000 saja. Dan akhirnya Faisal dan penjual tersebut setuju dan Faisal sepakat untuk membeli tas sekolah itu. Baiklah, jadi dialognya itu Faisal, Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Kira-kira yang mana ya, Pak? Oh iya dek, harga tas ini bermacam-macam, mulai dari harga 100 sampai 500. Oh, begitu ya. Apa boleh melihat model dan warna-warnanya, Pak? Boleh dek, di sebelah sini beberapa saja. Kalau boleh tahu harga tas ini berapa ya, Pak? Kalau yang ini harganya 250.000 dek. Kok mahal banget ya, Pak? Apa bisa ditawar? Iya dek, karena tas ini keluaran terbaru, kualitas itu juga bagus. Memangnya mau ditawar berapa dek? Kalau 100, memangnya mau ditawar berapa dek? Kalau 150.000 aja, Pak, gimana? Aduh dek, kalau harga segitu belum bisa. Saya tambah deh, Pak. 10.000, jadi 150.000. Bagaimana, Pak? Maaf dek, belum boleh turun. Terlalu banyak, begini saja. Bapak turunkan menjadi 235.000 bagaimana? Itu sudah harga paling murah. Turunin dikit dong, Pak. 250.000 aja. Iya deh, kalau begitu boleh diambil dengan harga segitu. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya bahwa si Faisal ini berhasil untuk menawar harga tersebut walau tidak sesuai dengan keinginannya. Yang awalnya dia menawar dengan harga 180.000, tetapi bapak penjual tersebut tidak menyetujui karena harga tersebut jadi terlalu turun. Kemudian dia menawarkan kembali harga 190.000. Bapak penjual tersebut masih belum setuju dan bapak tersebut menyarankan agar tas tersebut dijual dengan harga 235.000. Tetapi Faisal merasa kalau itu masih mahal dan dia menawar kembali dengan harga 220.000 dan terjadilah persetujuan antara Faisal dan bapak tersebut sehingga Faisal jadi membeli tas tersebut. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang teks negosiasi, mengubah teks negosiasi yang awalnya berbentuk dialog menjadi bentuk naratif. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Sudah lengkap dari pembuka, isi dan penutup teks naratifnya. Boleh dikumpulkan semuanya. Oh ya, diambil Pak ya. Lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kelompok 2 sudah, kelompok 4 jadi mau maju. Belum. Oke, kelompok 3. Kelompok 1 sudah.
Pada paham ya. Kita cek dulu tes dialognya. Masih kan kira kesimpulan tuh. Ayo bagaimana nih setelah kita mau ayo maju dulu kelompok. Oh tadi sudah ya. Kesimpulannya nanti ngalir aja kan kenapa aku kan ya ngalir aja dulu presentasikan hasil diskusinya. Dialognya tadi iya dialognya jadi ada berapa tokoh itu tentang pentas seni ya. Ada berapa tokoh ganti-gantinya nanti. Kalian oh semua tokohnya ya. Kalian masa mau itu? Buka dulu. Mana moderatornya? Makin ya. Kita ini kelas di kantong ya. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini dari kelompok 4 ingin membacakan dari tentang latihan pentas musik dari materi teks negosiasi. Pertama-tama, mari memperkenalkan diri dulu. Saya bernama Tika Taufik Siregar. Nama saya Nabila Sangka. Saya Sofia Ramadhani. Oke, pertama-tama kami akan membacakan teks dialog dulu, baru diubah menjadi teks naratif. Langsung baca dialognya. Pada siang hari Pak Joko kerja. Langsung saja. Langsung saja. Ada berapa tokohnya itu? Oke, dalam teks dialog ini saya berperan sebagai Pak Joko dan Johan Aditya berperan sebagai Pak Ade. Selamat siang Pak Ade. Oh, Pak Joko rupanya selamat siang juga Pak. Saya amati putra Pak Ade dan teman-temannya sering latihan musik di rumah ya. Oh iya nih Pak, sebentar lagi putra saya jalannya Pak. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf nih Pak. Pak Ade, sebagai tetangga, saya harus menyampaikan ini karena sudah beberapa hari saya dan keluarga masih terganggu. Jujur, suara yang ditimbulkan oleh latihan musik putra Pak Ade dan teman-temannya terlalu berisik. Saya dan keluarga jadi sulit istirahat, apalagi istri saya sekarang yang sedang mempunyai anak bayi. Oh, gitu ya. Maaf ya, saya juga suara dengan sambil Pak Joko. Tapi mau bagaimana lagi ya, kalau kita latihan, kasihan juga sama saya. Iya, tapi apa tidak bisa diatur agar suara tidak terlalu keras dan hanya dibunyikan pada waktu tertentu saja? Mohon pengertiannya Pak, ini hanya sementara, mungkin hanya sampai minggu depan. Saya juga tidak mengerti saya sampai klasik musik minggu depan. Kalau memang Pak Ade bersih keras, terpaksa saya harus menyampaikan ini hal ini pada Pak RT. Nah itu Pak RT kebetulan lewat, saya akan membawa ke sini. Selamat siang. Selamat pagi dulu Pak. Saya mendengar keluhan Pak Joko tentang putra Pak Ade dan teman-temannya yang bermain musik dan mengganggu waktu istirahat tetangga sekitar. Apakah kita bisa mencari solusi terkait atas masalah ini, Pak? Iya Pak RT, saya akui putra saya dan teman-teman saya bermain di rumah, tapi itu hanya sementara sampai minggu depan karena mereka akan pentas musik. Pak, mohon pengertiannya. Tidak bisa Pak Ade, saya sudah cukup bersabar selama bersuami beberapa hari terganggu. Suara putra Pak Ade dan teman-teman yang bermain musik terlalu bising sehingga saya sudah tidur siang. Dan itu kebetulan juga saya kan lagi punya anak bayi sekarang. Kasihan juga bayi saya sering menangis karena ada musik keras. Mohon bersabar Bapak, jangan emosi dulu ya. Ini saja kebetulan kita memiliki fasilitas ruang musik tidak jauh dari sini yang mungkin bisa digunakan untuk latihan putra Pak Ade dan teman-temannya. Tempatnya cukup layak dan
memiliki berat-beragam suara. Dengan demikian, putra Pak Ade dan teman-temannya masih bisa latihan musik dan Pak Joko bersama keluarga tidak lagi terganggu. Bagaimana Bapak-Bapak? Oh gitu, kalau ada lain yang cocok, nanti kita gunakan Pak. Oh, syukurlah kalau begitu. Kalau memang bisa latihan Pak lain, saya dan keluarga bisa tenang. Syukurlah kalau Pak Ade dan Pak Joko bisa menerima. Nanti Pak Ade silakan minta putra Pak Ade dan teman-temannya untuk memberikan alat-alat hidupnya. Saya akan menyiapkan dulu tentunya. Baik Pak RT, segera saya sebentar. Terima kasih banyak Pak. Saya juga terima kasih pada Pak RT atas solusinya dan terima kasih juga Pak Ade atas pengambilannya. Ya Pak Beko, saya juga mohon maaf ya. Sudah membuat keluarga saya itu tidak nyaman. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu ya Bapak. Ya, Pak silakan. Baik, baca diskusinya. Oke, masuk pada teks naratifnya dibacakan oleh Nadia Dara dan Tasadia Madani. Pada siang hari, Pak Joko pergi ke rumah Pak Ade untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan oleh Pak Joko dan keluarganya. Keluhannya berisi tentang terganggunya mereka dari suara yang ditimbulkan dari latihan musik putra Pak Ade dan teman-temannya yang terlalu berisik sehingga keluarganya Pak Joko sulit istirahat. Apalagi sekarang istrinya sedang punya anak bayi. Pak Ade mendengar keluhan dari Pak Joko tersebut meminta maaf dan Pak Ade tidak tahu bahwa suara latihan musik tersebut terdengar hingga ke rumah Pak Joko. Namun, Pak Ade menjelaskan jika putranya tidak melakukan latihan untuk musik. Makanya anaknya tidak bisa mengikuti pentas musik di sekolahnya. Lalu, Pak Joko memberikan tawaran kepada Pak Ade untuk mengecilkan suara musik tersebut. Jika tidak dikecilkan, Pak Joko akan menyampaikan keluhannya kepada Pak RT. Pak Joko menghampiri Pak RT dan menyampaikan keluhannya ke keluarganya. Pak RT mendengar keluhan dari Pak Joko tersebut dan memberikan sebuah penawaran kepada Pak Ade untuk memindahkan alat musiknya ke tempat latihan yang disediakan oleh Pak RT. Pak Joko dan Pak Ade yang mendengar penawaran tersebut sepakat. Setelah itu Pak Ade meminta maaf kepada Pak Joko karena membuat keluarga Pak Joko merasa tidak nyaman. Baik, dari kesimpulan tadi dari Pak Joko yang mengeluh kepada Pak Ade bahwa ada terganggu dari suara yang dibutuhkan Pak Ade dan tidak ada jalan keluarnya. Lalu ada Pak RT yang akan memberi solusi dan pada akhirnya kedua pihak tadi sepakat dan menerima hal tersebut. Oke, sampai sini saja yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata yang salah mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu materi teks naturalisasi, yang dimana kami telah mengawalkan ke dalam teks narasi. Yaitu berjudul Membeli Laptop Baru. Pada hari Minggu pagi, Rudi menemui ayahnya sedang bersantai di teras rumah. Rudi mendengar bahwa ayahnya telah membelikan ponsel baru untuk adiknya Wati. Mendengar hal tersebut, Rudi pun merasa bahwa ia juga membutuhkan laptop baru dikarenakan laptop
subjek dia gunakan sudah mulai lama. Rudi pun langsung menyayang. Ayah itu yang memberikan anaknya dengan keberatan, dan anaknya berusaha saja memberikan kesukaan untuk ayahnya. Mendengar jawaban ayahnya tersebut, Rudi pun memberikan saran bahwa pembiayaan tersebut bisa menunggak anggarannya. Untuk mempercepat anggaran tersebut, Rudi membantu dengan menggunakan uang tabungannya. Ayah Rudi cukup tertarik dengan saran yang diberikan oleh anaknya. Dia pun mempertimbangkan kembali untuk membelikan Rudi laptop baru. Dia harus memberikan laptopnya yang lama kepada Wati dan mengajarkan Wati cara menggunakan laptop. Rudi pun menyetujui saran dari ayahnya untuk mengajari adiknya menggunakan laptop. Ketika ia mendapatkan laptop baru, ayahnya pun setuju dan akan mulai menabung untuk anggarannya ketika gajian bulan depan. Nah, dari negosiasi yang telah terubah kebenaran ini dapat disimpulkan bahwa Rudi akan mendapatkan laptop barunya dan ayah akan membantu karena Rudi akan mengajari adiknya Wati untuk memakai laptop. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf tidak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasinya dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang teks legalisasi yang diubah menjadi teks narasi. Sebelum itu perkenalkan nama kami, yaitu saya sendiri Anissa, saya Aida Putusina, saya Merasika. Pada Sabtu sore, seorang remaja bernama Faisal berjalan-jalan di kawasan pertokoan hendak membeli tas sekolah karena tas yang ia pakai selama ini telah rusak. Ia pun mendatangi salah satu toko penjual tas di kawasan pertokoan tersebut. Sesampai di toko, Faisal pun bertanya-tanya kepada si penjual tentang kisaran harga dan kualitas tas yang dijual toko tersebut. Lalu, penjual menawarkan berbagai macam tas, mulai dari harga 100.000 sampai 500.000. Setelah itu, Faisal melihat beberapa model dan warna tas yang ia inginkan. Penjual dengan ramah memperbolehkan Faisal untuk melihat tas yang membuatnya tertarik. Setelah berkeliling dan melihat-lihat, ia pun tertarik dengan menghampiri tas yang berada di raga menyatakan tas dan menanyakan tas tersebut ke penjual. Penjual pun menjawab harga tas tersebut yaitu 250.000. Faisal merasa tas tersebut terlalu mahal, namun dia terlanjur suka dengan tasnya. Dia pun mencoba menawar, namun penjual memberi alasan mengapa tas ini mahal. Tetapi Faisal tetap menawar harga tersebut menjadi 150.000 dan dia menawar lagi menjadi 130.000. Namun penjual tetap menolak dan memberi harga menjadi 235.000. Namun Faisal tetap keberatan dan menawarinya menjadi 220.000. Setelah Faisal menawar dengan tawaran terakhir Faisal yaitu 220.000. Faisal kembali membayar dan beranjak pulang berjual senang. Faisal pun mengatakan telah mendapatkan aktivitas yang diinginkan. Baiklah, kesimpulannya itu, jadi pada sore ini Faisal berjalan di sekitar toko. Dia sedang membeli tas karena tas yang dia pakainya selama ini rusak. Nah, setelah dia mendatangi toko tersebut, Faisal ini bertanya-tanya kepada penjual toko tersebut. Di sini mana harga tas yang murah. Nah, lalu penjual ini menawarkan dari harga 100.000 sampai 500.000.
yang dia inginkan seharga 250.000. Setelah itu, Faisal dan penjual berusaha menawarkan agar tas yang dia inginkan tidak begitu mahal. Lalu sepakatlah Faisal dan penjual harga tas tersebut menjadi 220. Setelah itu, Faisal mendapatkan tas yang diinginkan dan tas yang dijual penjual akhirnya batal. Oke, baiklah. Dan hingga dan diskusi kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah selesai materi kita hari ini menghaliwahanakan teks dialog ke dalam naratif, kemudian kita presentasikan ke depan. Sudah semua, berarti sudah selesai ya pembicaraan kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham dari materi hari ini? Tidak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat teks dialog bersama kawan. Nanti maju ke depan diperagakan dialog tersebut ya. Dibaca lagi bukunya di rumah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu ada lagi link untuk refleksi peserta didik. Boleh dicek HP-nya, sudah dikirim ke grup Fadila. Dikirim ke grup ini, diisi ya, ada 5 pertanyaan. Sudah dikeluarkan HP-nya. Isi dulu. Ya, refleksi peserta didik. Silakan diisi. Waktunya 3 menit ya, kurang lebih. Sudah disubmit. Dari submit, kelompok 1 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, disubmit ya. Nanti kalau nggak disubmit nggak terkirim jawabannya ke email Ibu. Oke, sudah semua? Ada belum? Sudah semua? Oke. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ya, nanti pulang ke rumah jangan malah pulang ke rumah ya. Baik, ketua kelasnya siapkan dan Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ke rumah ya, jangan ada lagi yang khawatir di rumah. Tinggal orangnya hilang tinggal ya. Cek kecil ya.